Shalom saudara, khotbah singkat kali ini adalah penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Hari-hari ini tidak mudah, saya mengalami begitu banyak pengalaman kehidupan. Saya mencari jawaban kepada Allah Bapa, karena itulah satu-satunya tempat saya harus bertanya. Melalui membaca firman-Nya, merenungkannya, berdoa, melihat apa yang terjadi di sekitar saya. Dan ternyata apa yang menjadi jawabannya adalah penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Hari-hari ini kita harus dekat dengan Roh Kudus. Kita harus membawa Dia dalam setiap aspek kehidupan kita, karena disitulah kita mendapatkan jawaban atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah menyertai manusia dimulai ketika bangsa pilihannya ada. Bangsa Israel ketika mengalami pembuangan di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan dalam rencana Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mempelajari bahwa pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus, kita harus masuk dalam dimensi yang kita pahami di dalam rencana Tuhan. Di luar itu sulit Bapak-Ibu sekalian. Kita harus masuk karena jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Penyertaan Tuhan kepada manusia yang ditunjukkan Yesaya 41 ayat 10 kepada bangsa Israel sudah diawali ketika bangsa Israel diperkenalkan awal dengan Allah di tanah Mesir. Seperti dikatakan dalam Keluaran 6 ayat 5, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menembus kamu dengan tangan yang teracung dengan hukuman-hukuman yang berat. Keluaran 6 ayat 6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan sepanjang sejarah orang Israel, Tuhan menyertai mereka melalui tiang awan dalam kejadian apapun juga sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk dilahirkan menebus umat manusia. Jelas Bapak-Ibu sekalian bahwa penyertaan Allah selalu ada dan abadi. Tapi pertanyaannya, itu kan di perjanjian lama Pak. Ya kalau kita lihat di dalam perjanjian baru dan sampai saat ini, ketika Tuhan Yesus berjanji mengirimkan penolong, yaitu pencurahan Roh Kudus kepada para rasul di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, terima kuasa oleh Roh Kudus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ketika kita menjadi orang percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dalam baptisan, dalam Efesus 1 ayat 14, Roh itu jaminan kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kemudian diri kita dijadikan bait Allah, rumahnya Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi itulah sejarah penyertaan Allah dalam kehidupan manusia sejak bangsa Israel, kita saat para rasul, dan kita saat ini Bapak dan sekalian. Jadi jelas, diri kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, Allah tinggal di dalam kita. Kita harus pahami kenapa kita berkata dalam kehendak Allah. Kita ini warga sorga Bapak Ibu sekalian, duta Allah, Yohanes 6 ayat 38. Sebagai warga kerajaan sorga, sebagai warga sorga, kita hidup seperti halnya Tuhan Kristus hidup. Seperti dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 38, bahwa dia turun dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa. Kita pun demikian Bapak-Ibu sekalian. Ketika saya bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan menuntun saya melalui Roh Kudus. Diingatkan bahwa kamu adalah warga sorga. Kamu harus melakukan apa yang menjadi kehendakku. Seperti halnya Tuhan Yesus telah lakukan di awal. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan Yesus makananku adalah melakukan kehendak Dia. Bapak Ibu sekalian, tuntunan Allah melalui Roh Kudus adalah kita melakukan kehendak Dia. Tidak ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Filipi 2 ayat 10. Supaya nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu adalah tugas kita. Oleh sebab itu kadang-kadang kita ditempatkan pada keadaan yang tidak nyaman. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi kita harus melakukan kehendaknya, menjadi berkat dan membawa pembaharuan di tempat itu. Memahami penyertaan Allah dalam Roh Kudus, marilah kita belajar bahwa Roh Kudus memimpin kita. Kita pahami bahwa kita datang ke dunia ada di dalam kehendak Allah. Kita adalah warga kerajaan sorga sebagai duta-duta Allah. Tujuan hidup kita adalah
bersaksi dan mendoakan agar banyak jiwa dimenangkan, mendewasakan iman orang percaya, dan menjadikan mereka berani untuk mengabarkan Injil Allah. Itu adalah kehendak Allah. Dimanapun kita ditempatkan, mau jadi pemimpin, mau jadi guru, mau jadi murid, jadi ibu rumah tangga, dalam komunitas, pelayanan, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, semuanya tujuan terfokus kepada itu. Mengabarkan Injil. Jadi kalau kita mengabarkan Injil, dan itu terjadi justru bukan keadaan yang nyaman, keadaan yang tidak nyaman seperti para rasul alami, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mulai masuk bagaimana tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Satu, Roh Kudus memberikan arah. Kita harus tahu kejadian Roh Kudus dicurahkan pada para rasul, apa yang terjadi, dan itu bisa menjadi pola dalam kehidupan kita. Lalu kami atau para rasul bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan hari tibalah kami di Neapolis. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di situ kami tinggal beberapa hari. Bapak Ibu sekalian, kita ditugaskan oleh Allah untuk satu tempat. Dimanapun kita berada saat ini ditugaskan. Itulah tuntunan Roh Kudus. Jangan bertanya kenapa saya ada di sini, kenapa begini, kenapa begitu. Tidak. Kita ditempatkan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Kemana kita pergi, itu adalah kehendak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti dikatakan dalam Mazmur 25:12, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Jelas, Roh Kudus memberikan arah, dan kita sebagai orang yang dibenarkan, takut akan Tuhan, menyukai firman Tuhan, merenungkan siang dan malam dan melakukannya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dan kita memilih sesuai dengan kehendak Allah. Penting Bapak Ibu sekalian. Bagi diri saya ketika saya mengalami hal seperti itu, oh ampuni aku Tuhan. Aku mungkin berjalan dalam kehendak-Ku, aku ingin usahaku seperti ini, seperti itu, ingin hidupku seperti ini, seperti itu. Wajar sebagai manusia, tetapi Tuhan ingatkan bahwasanya ada jalan-jalan yang Tuhan sudah arahkan dan kita harus mengambilnya. Kita harus peka terhadap itu semua Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, ketika Tuhan memberikan dalam Roh Kudus, setiap apa yang kita lakukan haruslah menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kisah 16 ayat 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Di situ ada pada perempuan pada bangsa Yahudi tidak dianggap, ya. Tapi Tuhan mengutus para rasul kepada perempuan-perempuan itu, dan ini sangat berharga. Dan perempuan-perempuan ini pada akhirnya mereka akan bertobat. Ada yang bertobat, dan di situ mereka menerima berkat daripada Tuhan, yaitu keselamatan. Sini dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16:14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita masuk dalam keadaan yang tidak nyaman itu. Kalau memang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus tahu kita harus menjadi berkat. Tuntunan Roh Kudus kepada kita adalah kita menjadi berkat. Jangan menuntut apa yang tempat itu bisa berikan kepada kita, tapi apa yang Tuhan bisa berikan kepada tempat itu, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah tuntunan Roh Kudus. Yang selanjutnya menghadirkan perubahan. Setelah Lydia dibaptis, ternyata dia mengundang para rasul ke rumahnya, menantang, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dan selanjutnya di hidupnya melayani para rasul. Kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat, dan yang ketiga kita membawa perubahan. Itu tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita satu rangkaian di mana dimanapun kita berada, kita harus membawa perubahan. Jadi nggak peduli setelah saya mendengarkan atau membaca firman Tuhan, saya merenungkannya, saya membuat khotbah ini, saya digugah bahwa saya ada di tempat itu. Perusahaan saya tidak maju, Bapak Ibu sekalian, walaupun saya seorang pendeta. Begitu banyak masalah. Tapi Tuhan, kau di situ, kau harus membawa perubahan, kau harus menjadi berkat. Apa yang saya lakukan? Ya saya taat saja, percaya saja. Karena siapa? Yang bekerja adalah kuasa Allah.
Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat. Tuhan akan membuka jalan-jalan. Tuhan akan membersihkan segala hal yang buruk dalam perusahaan itu. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu itu baik, seturut kehendaknya. Dan disitulah saya mengalami kelegaan, Bapak-Ibu sekalian. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan tahu jalan-jalan, memberikan jalan-jalan yang Tuhan pilih. Tuhan akan selalu menyertai kita, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal dalam diri kita sampai pada akhirnya di sorga nantinya. Tuhan menyertai kita dalam tugas dan fungsi kita sebagai warga sorga untuk menyampaikan kabar baik agar banyak orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menyertai kita untuk mendewasakan kita, tiap orang agar siap melakukan tugas yang menyebarkan kabar baik. Ingat sekali lagi Bapak-Ibu, tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus berjalan dalam kehendak-Nya, selalu menjadikan berkat dan membawa perubahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.